Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jura Fidato Rafia Putri dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Putra Arta. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Pitra Madani dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Jalil Insan. Perkenalkan, nama saya Riko Multi Anggara dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aulia dari kelompok 5. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru dari nutrien yang tersedia di lingkungan. Nah, fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sel bakteri yang melalui beberapa fase, diantaranya fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase dead atau fase kematian. Nah, yang pertama, fase lag atau fase penyesuaian. Fase lag atau fase penyesuaian merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Lama pada fase lag ini bervariasi tergantung pada suhu, pH, media, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada fase eksponensial. Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi menambah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Nah, yang ketiga ini ada fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhannya akan sama atau akan tetap. Keseimbangan jumlah bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Nah, yang keempat fase dead atau fase kematian. Pada fase ini sebagian populasi mikroba akan mengalami kematian. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ada 2, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, kalau faktor biotik itu terbagi menjadi 2, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif, di mana interaksi positif itu menyebabkan peningkatan pertumbuhan, sedangkan kalau misalnya interaksi negatif itu menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan dengan meningkatnya keadaan populasi. Yang kedua ada faktor abiotik. Faktor abiotik itu terdiri dari nutrisi. Kenapa nutrisi? Karena nutrisi itu diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada media. Media itu sangat penting karena media itu sebagai tempat untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri yang diperlukan. Nah, media ini ada syaratnya. Syarat media itu yang pertama, mengandung semua unsur hara yang diperlukan. Yang kedua, memenuhi semua faktor yang dibutuhkan oleh mikroba seperti pH. Nah, yang ketiga ini, media itu harus dalam kondisi steril. Karena kalau misalnya tidak dalam kondisi steril, akan terjadi kontaminan, di mana ada bakteri lain yang dapat tumbuh. Suhu adalah proses pertumbuhan tergantung pada reaksi kimiawi dan laju reaksi kimia, sehingga pertumbuhan bakteri itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen itu adalah gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada pH. pH itu untuk pertumbuhan bakteri yang biasanya membutuhkan pH minimum terletak antara 6,5 dan 7,5. Tetapi ada bakteri yang dapat tumbuh dalam pH rendah. Lalu ada air. Air itu sebagai sumber oksigen untuk bahan organik. Bahan organik sel pada proses respirasi, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam proses metabolisme. Nah, selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan, semua bakteri dapat tumbuh baik dalam media yang basah dan udara yang lembab. Oleh karena itu, bakteri tidak dapat tumbuh dalam media kering. Yang terakhir ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu sangat berpengaruh dalam faktor untuk pertumbuhan bakteri, karena pengaruh tekanan osmosis pada pertumbuhan bakteri itu disebabkan karena adanya perbedaan tekanan osmosis di dalam dan di luar sel yang akan menyebabkan gangguan pada sistem
sistem metabolisme di dalam sel bakteri. Sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan mikroba. Yang pertama, yaitu sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi fototrop dan sumber energi kemotrop. Sumber energi fototrop yaitu sumber energi yang berasal dari cahaya matahari. Sedangkan sumber energi kemotrop berasal dari zat kimia yang diperoleh dari lingkungan. Yang kedua yaitu nutrisi. Nutrisi sangat penting bagi proses pertumbuhan mikroba. Misalnya, bakteri laktat akan tumbuh dengan baik pada media yang banyak laktosa dari susu. Selanjutnya yaitu syarat yang ketiga, yaitu derajat keasaman atau pH. Secara umum, mikroba akan tumbuh dengan baik pada pH netral, yaitu pH 7. Selanjutnya yaitu syarat yang keempat adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi enzim bagi pertumbuhan mikroba. Mikroba ini memiliki suhu optimum sebagai syarat pertumbuhannya. Yang kelima yaitu air. Air ini sangat penting bagi laju pertumbuhan mikroba. Air berfungsi sebagai pelarut dan transportasi zat serta berlangsungnya metabolisme pada laju pertumbuhan mikroba. Dan syarat yang terakhir yaitu syarat yang keenam, yaitu oksigen atau O2. Beberapa dari mikroba memerlukan oksigen untuk tumbuh sementara. Berdasarkan pertumbuhannya, oksigen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu oksigen aerob dan yang kedua yaitu oksigen anaerob. Oksigen aerob. Oksigen aerob merupakan kelompok mikroba yang tumbuh memerlukan oksigen yang bebas dari alam. Yang kedua yaitu oksigen anaerob. Oksigen anaerob ini merupakan mikroba yang menggunakan oksigen yang terlarut di dalam senyawa lain. Kelompok anaerob ini justru tidak toleran terhadap oksigen yang bebas dari alam. Kita menjelaskan macam-macam metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme. Metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Contoh, metode langsung dengan mikroskop atau menggunakan hemosimeter. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu atau bakti. Cawan digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu, air, makanan dan tanah dan lain-lain. Contoh metode tidak langsung adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan pertumbuhan bilas tensi, biarkan dan homogen. 2. Berdasarkan berat dari sel, bilas tensi, biarkan kental dan tidak homogen. 3. Berdasarkan kadar nitrogen, bilas tensi, biarkan kental dan tidak homogen. 4. Berdasarkan aktivitas kimia menggunakan metodologi. Hitungan mikroskop menggunakan hemosimeter mempunyai kelebihan cepat dalam pengerjaannya, tetapi juga mempunyai beberapa kekurangannya, yaitu tingkat kesalahan tinggi, sel mati bisa terhitung, sel ukuran kecil sulit teramati. Metode ini tidak sesuai dengan bentuk sel, densitasnya rendah. Hitungan cawan dapat dilakukan dengan metode 1. Cawan sebar, 2. Cawan tuang. Penerapan metode cawan tuang terlebih dahulu dilakukan dengan 1. Beri pengenceran terhadap sampel, 2. Ambil pengenceran tertutup. Metode tidak langsung melalui kekeruhan atau turbinitas dengan melihat massa sel. Metode ini menggunakan alat seperti spektrometer. Dengan alat ini kita dapat menentukan nilai absorpsi atau kerapatan optik. Sebelumnya perlu dibuat berupa buku untuk mengetahui jumlah sel. Kelebihan, cepat, mudah, tidak bukan sampel kekurangan. Sel hidup dan sel mati tidak terukur. Metode ini tidak langsung melalui berat pikiran sel. Dilakukan dengan alat berikut. 1. Sebagai mencuci penyaring atau suspensi fungsi mata sel, mencuci dengan aquades atau super. 3. Keringkan
disimpan dalam oven bila suhu 80 derajat Celcius, memerlukan waktu 24 jam atau 110 derajat Celcius selama 8 jam. Kemudian ditimbang sehingga dimulai berat. Ulang macam-macam perhitungan untuk laju pertumbuhan mikroorganisme. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh laju pertumbuhan bakteri pada susu. Kita semua tahu bahwa susu merupakan bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena pada susu mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral dengan perbandingan yang sempurna, mudah dicerna dan juga diabsorpsi. Jumlah bakteri pada susu kadang-kadang meningkat sangat cepat selama penyimpanan. Nah, kecepatan pertumbuhan didominasi oleh faktor suhu penyimpanan spesies bakteri yang ada dalam susu dan juga lamanya waktu penyimpanan. Suhu adalah salah satu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan organisme. Suhu dapat mempengaruhi mikroorganisme dengan dua cara. Yang pertama yaitu apabila suhu naik, kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat. Apabila suhu turun, kecepatan metabolisme turun dan pertumbuhan bakteri dipercepat. Kualitas susu sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah bakteri yang terdapat dalam susu, sedangkan laju pertumbuhan bakteri pada susu sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Mikroorganisme yang terdapat dalam susu lebih tahan lama terhadap suhu yang rendah. Karena apa? Karena pada suhu rendah, pertumbuhan dan kembahan sel terhambat sehingga menyebabkan sel-sel bakteri dapat tahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Susu yang disimpan pada suhu refrigerator biasanya akan dirusak oleh spesies bakteri dari kelompok Scroville, yaitu contohnya Pseudomonas sp dan juga Proteus sp. Mereka akan menurunkan tingkat keasaman susu dengan proses proteolisis. Sedangkan apabila suhunya lebih tinggi, bakteri berbentuk spora, contohnya yaitu Bacillus sp dan juga Lactobacillus sp. Mereka akan mulai banyak tumbuh dan meningkatkan tingkat keasaman yang terdapat pada susu. Kondisi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan bakteri seperti keasaman pH, nutrisi, suhu, aktivitas air, kadar oksigen, dan racun. Kondisi ini cenderung relatif konsisten antara bakteri dengan pengecualian ekstrofil. Bakteri memiliki kondisi pertumbuhan yang optimal, di mana mereka berkembang, tetapi begitu di luar kondisi yang relatif, mereka dapat juga stres atau mengalami kematian atau terhenti bertumbuh. Mempertahankan kondisi pertumbuhan yang tidak bagus, optimal adalah prinsip utama pengawetan makanan. Temperatur yang rendah cenderung mengurangi tingkat pertumbuhan, yang menyebabkan pendinginan berperan penting dalam pengawetan makanan, tergantung pada suhu bakteri yang dapat diklasifikasikan. Keasaman optimal untuk bakteri sekitar pH 6,5 sampai 7,0. pH seperti ini dengan mengeluarkan asam yang menghasilkan kondisi yang optimal. Bakteri juga hidup tergantung pada oksigen. Ada aerob dan anaerob. Aerob berarti bakteri dapat hidup di oksigen minimal atau tanpa oksigen, di mana anaerob itu berarti dia bisa hidup dengan oksigen. Bakteri juga dapat hidup dengan nutrisi yang cukup, sedangkan dengan senyawa toksik atau beracun ini sangat menguntungkan bagi pengawet makanan karena bakteri yang tumbuh dapat mati atau membunuh bakteri tersebut.